فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Melanjutkan tentang pembahasan jumlah silah. Tentang ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat jumlah itu bisa menjadi silah mausul. Bahwasanya silah mausul itu ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Dan pada hakikatnya syibhul jumlah dia yang menjadi silah adalah jumlah yang tersembunyi, bukan muta'alliqnya, tapi muta'allaqnya. Qala asy-syarih wafaqahullahu ta'ala wa qawluhu was-silatu jumlatun yushtaratu fil jumlatil waqi'ati silatan an takuna khabariyatan. Silah itu harus berbentuk jumlah. Disyaratkan dalam jumlah yang jatuh sebagai silah itu harus berbentuk jumlah khabariyah, bukan jumlah insya'iyah. Karena kalam terbagi menjadi dua, kalam khabari dan juga kalam insya'i. Semua ucapan itu ada yang berbentuk khabar, berita, ada yang berbentuk insya, perintah, larangan, harapan. Itu namanya insya. Maka jumlah silah harus berbentuk jumlah khabariyah. Apa makna khabariyah? Ay muhtamilatan litasdiqi wat takdzibi fi nafsiha min ghairi nadharin ila qailiha. Ini pembahasan usul tentang definisi khabariyah. Dia adalah yang ada kemungkinan untuk dibenarkan atau didustakan. Yang namanya berita itu pasti kemungkinannya cuma dua, ima berita benar atau berita dusta. Kalau perintah nggak ada, perintah itu nggak ada yang benar, nggak ada yang dusta. Perintah itu yang dilaksanakan, bukan didustakan atau dibenarkan. Maka definisi berita itu adalah sesuatu yang bisa dibenarkan, bisa pula didustakan. Fi nafsiha, secara zatnya, min ghairi nadharin ila qailiha, tanpa melihat pengucapnya. Mananya kalau melihat pengucapnya, maka ada yang berita itu ada yang nggak boleh didustakan, seperti firman Allah dan juga ucapannya Nabi. Ini nggak boleh didustakan, nggak bisa didustakan. Ucapannya Allah dan ucapan Nabi itu nggak bisa didustakan. Tapi tetap namanya khabariyah karena kita tanpa melihat kepada pengucapnya. Kalau melihat kepada pengucapnya, ya ada di sana berita-berita yang memang nggak boleh didustakan. Kalau kita memandang kepada pengucapnya, maka di sana ada berita-berita yang nggak boleh didustakan. Maka itu nggak dibahas. Yang dibahas itu adalah secara dzatnya, secara dzat dari konteks kalimat itu bisa didustakan atau bisa dibenarkan. Seperti Zaidun qaimun, itu adalah berita bahwasanya Zaid itu berdiri. Kalau memang faktanya itu Zaid itu memang berdiri, berarti dibenarkan. Kalau faktanya itu Zaid nggak berdiri, berarti didustakan. Itu definisi jumlah khabariyah. Adalah suatu konteks kalimat yang ada kemungkinan
bisa dibenarkan atau bisa didustakan tanpa melihat siapa pengucapnya. Karena kalau mau melihat siapa pengucapnya, maka berita Allah dan berita Rasulullah nggak boleh didustakan. Nahu ja'al ladzi qama abuhu, contohnya adalah ja'al ladzi qama abuhu. Maka jumlah qama abuhu adalah jumlah khabariyah dan dia menjadi silah. Fa jumlatu qama abuhu jumlatun khabariyatun, maka jumlah qama abuhu adalah jumlah khabariyah. Dia adalah bentuknya adalah berita. Muhtamilatun litasdiqi wat takdzib, bisa ada kemungkinan dibenarkan atau didustakan. Kalau memang bapaknya itu benar-benar berdiri, berarti ya dibenarkan. Kalau bapaknya itu tidak berdiri, berarti didustakan. Itu namanya jumlah khabariyah. Tapi kalau jumlah insya'iyah nggak bisa dibenarkan, nggak bisa didustakan. Seperti larangan, kamu jangan masuk ke rumah itu. Nggak bisa dikatakan itu ucapan benar atau salah. Tapi kalau Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri, itu bisa dibenarkan, bisa disalahkan. Tapi kalau ucapan tolong ambilkan minum, nggak bisa dibenarkan atau disalahkan. Tapi dilaksanakan atau dilanggar. Perintah itu bukan didustakan atau dibenarkan, tapi dilaksanakan atau dilanggar. Itu bedanya antara jumlah khabariyah dengan jumlah insya'iyah. Maka jumlah qama abu adalah jumlatun khabariyatun muhtamilatun litasdiqi wat takdzib. Li'anna husulal qiyami qad yakunu waqi'an wa ghairu waqi'in. Karena terjadinya berdirinya ayahnya Zaid atau ayahnya orang yang datang tadi bisa terjadi, bisa tidak. Kalau terjadi berarti benar, kalau tidak terjadi berarti salah. Bi khilafil jumlah al-insya'iyah, berbeda dengan jumlah insya'iyah. Fa innaha la tahtamil tasdiqa wat takdziba. Sesungguhnya jumlah insya'iyah itu tidak ada kemungkinan untuk dibenarkan atau didustakan, melainkan dilaksanakan atau ditinggalkan. Fala yuqalu, maka enggak boleh jumlah insya'iyah itu menjadi silah. Ja'al ladzi halqa ma'abuhu. Karena halqa ma'abu adalah istifham, jumlah insya'iyah. Pertanyaan itu butuh dijawab, bukan didustakan atau dibenarkan. Telah datang orang yang apakah bapaknya sudah berdiri? Enggak benar, ini enggak bisa. Au idribu, atau ja'al ladzi idribhu, telah datang orang yang pukullah dia. Ini juga enggak bisa dijadikan silah. Au ja'al ladzi la tuhinhu, nahi. Halqa ma'abu istifham, idribhu adalah amr, la tuhinhu adalah nahi. Maka enggak bisa menjadi silah. Ja'al ladzi la tuhinhu, telah datang orang yang kamu jangan menghinakannya. Li'annahu yajibu an yakuna madmumus silati hukman ma'lumal wuqu'i lil mukhatabi qabla al khitab. Karena sesungguhnya dalam bab ini wajib kandungan silah itu harus berupa sebuah hukum yang sudah diketahui terjadinya oleh si mukhatab yang diajak bicara sebelum pembicaraan. Seperti qama abuhu, itu sebelum dibicarakan itu sudah maklumun kandungannya, hukum berdirinya itu. Berbeda dengan jumlah insya'iyah, hukumnya itu ketika setelah diucapkan baru ada hukum. Itu bedanya. Khobariyah itu sebelum diucapkan itu sudah ada hukum. Dia itu berdiri, dia itu datang, dia itu tinggi, dia itu pendek. Itu sebuah hukum, itu adalah hukum yang sudah diketahui sebelum dibicarakan. Tapi kalau idribhu, pukullah dia, itu adalah hukum yang baru yang dibuat setelah adanya khitab. Insya seluruhnya hukumnya adalah setelah khitab. Berbeda dengan khobar. Khobar itu adalah hukumnya itu sudah dibuatkan sejak dulu. Hukumnya itu sudah ada sebelum khitab. Wal jumlatul insya'iyatu la yu'rafu madmunuha illa ba'da iradi sighatiha. Berbeda dengan jumlah insya'iyah yang dia itu tidak diketahui kandungannya kecuali setelah diucapkan. Kecuali
setelah dibunyikan sigohnya. Intinya ya ikhwan, jumlah yang bisa menjadi silah hanyalah jumlah khobariyah, enggak boleh jumlah insya'iyah. Maka sampean harus bisa membedakan antara jumlah khobariyah dengan jumlah insya'iyah. Kalau jumlah khobariyah bisa menjadi silah, kalau jumlah insya'iyah enggak bisa menjadi silah. Kalau menjadi khobar bisa, jumlah insya'iyah menjadi khobar bisa. Zaidun idribhu. Qala wa shibbu qala al-musannif rahimahullahu taala wa shibhul jumlati thalathatu asya. Adapun silah yang berbentuk shibhul jumlah maka ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama adalah ad-darfu nahwu ja'al ladzi indaka wa qaulihi ta'ala ma indakum yanfad. Shibhul jumlah yang bisa menjadi silah ada 3. Yang pertama adalah dhorof, yaitu dhorof makan, bukan dhorof zaman. Nanti akan datang nahwu ja'al ladzi indaka, telah datang orang yang berada di sisimu. Maka jumlah silah aslinya adalah muta'allaqnya indaka, yaitu istaqarra, ja'al ladzi istaqarra indaka. Wa qauli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfad, apa-apa yang ada di sisimu akan habis. Jadi ma istaqarra indakum yanfad, apa saja yang ada, istaqarra atau makana. Jadi indakum di sini adalah menjadi silah dari ma atau muta'alliq dengan silah yang mahdzufah, takdirnya adalah istaqarra. Wasani, yang kedua, syibhul jumlah yang kedua adalah al-jar wal majruru. Jar majrur juga bisa menjadi silah. Syaratnya dia harus muta'alliq dengan mahdzuf sama. Nahwu ja'al ladzi fid dari wa qauli ta'ala wa alqat ma fiha. Ja'al ladzi fid dari jatuh setelah alladzi dan menjadi silahnya, telah datang orang yang berada di rumah. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi itu melemparkan apa-apa yang ada di seluruh yang ada di dalamnya, dan dia pun mengkosongkan diri. Wa takhallat ma fiha ay ma istaqarra fiha, ma istaqarra fiha. Jadi fiha di sini secara zahir dia adalah menjadi silah bagi ma, dan yang benar dia adalah muta'alliq dengan silah yang mahdzufah. Qala wa yata'allaqu ad-darf wal jar wal majrur idza waqa'a silatan bi fi'lin mahdzufin wujuban taqdiruhu istaqarra. Kalau dzaraf dan jar majrur itu menjadi silah, maka keduanya itu akan berkaitan, menerangkan. Wa yata'allaqu itu artinya menerangkan atau berkaitan, muta'allaq itu yang diterangkan. Seluruh jar majrur dan dzaraf itu i'rabnya selamanya itu adalah muta'alliq, menerangkan. Pasti punya muta'allaq, sesuatu yang diterangkan. Dan sesuatu yang diterangkan itu bisa berupa fi'il ataupun sifat. Gak bisa menerangkan isim jamid, gak bisa. Maka kaidahnya, kalau sampean mendapati muta'allaqnya itu yang diterangkan itu ada di situ, berarti yaitu muta'allaqnya. Kalau enggak ada, berarti ditakdirkan. Mafhum kaidah ini? Tolong kaidah ini dihafal. Ini kaidah dalam i'rab. Dzaraf dan jar majrur i'rabnya selalu muta'alliq, dan dia pasti punya muta'allaq. Muta'allaq itu harus berupa fi'il atau sifat, masdar, isim fa'il,
isim maf'ul itu nggak bisa berupa isim jamid. Kalau sebelum dzaraf itu atau di sekeliling dzaraf itu ada fi'il yang sekiranya bisa dijadikan muta'allaq, berarti dialah muta'allaqnya. Kalau nggak ada berarti ditakdirkan. Seperti Zaidun qaimun fid dari. Maka fid dari di situ adalah muta'alliq dengan mana? Ada enggak fiilnya? Ada enggak muta'allaqnya? Ada, yaitu qaimun. Berarti qaimun itu muta'allaqnya. Kalau enggak ada qaimun, Zaidun fid dari, enggak mungkin fid dari itu muta'alliq dengan Zaid, karena Zaid itu isim jamid. Maka caranya ditakdirkan Zaidun mustaqirrun fid dari. Gitu. Jadi kaidah dalam i'rab jar majrur dan dzaraf itu selalu muta'alliq dan dia pasti punya muta'allaq. Muta'allaqnya itu harus berupa fi'il atau harus berupa sifat. Kecuali dalam bab silah maka muta'allaqnya harus fi'il. Enggak boleh mustaqirrun. Kenapa? Karena silah itu harus berbentuk jumlah, sedangkan mustaqirrun itu mufrad. Muta'allaqnya jar majrur dan dzaraf itu bisa fi'il atau sifat. Kecuali dalam bab silah maka muta'allaqnya wajib berupa fi'il. Muta'alliq itu yang menerangkan, yang menyempurnakan faedahnya, yang menerangkan lah, yang memperjelas. Maka nanti harus latihan mencari muta'allaq itu, karena kadang sebelum jar dan sebelum dzaraf itu ada beberapa fi'il, ada beberapa sifat. Nah ini nanti ini muta'alliq kemana? Sedangkan di sana ada beberapa perkara, beberapa kata yang layak untuk menjadi muta'allaq. Nanti nggak bisa semuanya, maka harus bisa menunjuk ini mana yang diterangkan. Maka wa yata'allaqu dzarfu wal jar wal majruru idza waqa'a silatan bi fi'lin. Nah ini bi fi'lin. Padahal kaidahnya muta'allaq itu bisa fi'il bisa sifat. Tapi kalau khusus dalam bab silah muta'allaqnya harus berupa fi'il supaya menjadi jumlah. Bi fi'lin mahdhufin wujuban, dengan fi'il yang disembunyikan secara wajib. Ini juga nanti ada kaidahnya kapan mahdhufnya itu wujuban, kapan jawazan. Muta'allaq itu kalau berupa kaunun amun maka wajib ditakdirkan, wajib hadzaf. Diingat, dicatat. Muta'allaq itu ada yang wajibul hadzaf, ada yang jaizul hadzaf, ada yang enggak boleh dihadzaf. Tergantung kaunnya, tergantung dia itu pekerjaan apa. Kalau dia itu adalah kaunun amun, adalah pekerjaan umum, maka wajib disembunyikan karena semua orang sudah tahu. Zaidun fid dari. Kalau kamu cuma ingin Zaid itu ada di rumah, nggak perlu kamu sebutkan ada. Zaid itu di rumah, itu sudah paham orang. Nggak perlu kamu sebutkan ada. Tapi kalau kamu itu ingin memaksudkan Zaid itu di dalam rumah itu maksudnya tidur, harus kamu sebutkan. Nggak boleh kamu Zaidun fid dari maksudnya tidur, nggak boleh. Maka kalau kaunnya, keberadaan atau pekerjaannya itu adalah pekerjaan umum, dalam artian itu sekitar ada, kainun, maujudun, mustaqirun, itu semua adalah kaunun am, pekerjaan umum. Maka wajib dihadzaf, enggak boleh disembunyikan. Kenapa? Karena sudah maklum. Kalau kaunnya itu khos,
pekerjaan khusus, ya selain berada, itu namanya pekerjaan khusus. Tidur, duduk, kerja, makan, itu adalah kaun khos namanya. Kalau kaunnya itu khos, maka dibagi menjadi dua. Kalau kaun khos itu yang nggak diketahui, kalau nggak disebutkan, maka wajib disebutkan. Kaun khos, pekerjaan khusus, kalau tidak bisa diketahui kecuali dengan cara disebutkan. Kalau nggak disebutkan itu nggak diketahui, berarti wajib disebutkan. Berbeda dengan kaun am, malah wajib disembunyikan karena sudah diketahui. Kalau kaun khos, siapa tahu niatnya itu Zaid di rumah, maknanya makan, siapa tahu. Maka harus disebutkan kalau memang kamu ingin mengatakan Zaid itu makan di dalam rumah. Kalau nggak kamu sebutkan makannya, ya orang nggak akan paham. Maka kalau kaun khos, kalau tidak diketahui kecuali dengan cara disebutkan, maka wajib disebutkan. Kalau kaun khos bisa diketahui tanpa harus disebutkan, maka hukumnya jaizul hadzaf, boleh disembunyikan, boleh disebutkan. Dia boleh disebutkan karena dia adalah kaun khos, dan boleh disembunyikan karena sudah maklum. Paham? Apa nih? Elon gue mesti. Kalau kaunnya am, maka wajib disembunyikan. Kenapa wajib disembunyikan? Karena sudah diketahui, nggak perlu disebutkan. Kalau kaunnya khos, ada dua. Kalau maksudnya tidak diketahui kecuali dengan cara disebutkan, maka wajib disebutkan. Kalau yang boleh yang gimana? Bisa diketahui tanpa disebutkan, maka itu boleh disebutkan, boleh disembunyikan. Itu rincian dalam masalah muta'allaq yang mahdhuf. Kalau perkataan Zaidun fiddari ustadun, piye i'rabnya fiddari? Zaidun fiddari ustadun, apa i'rabnya fiddari? Muta'alliq dengan mana? Saya ingin memberitakan bahwasanya Zaid itu adalah ustadz. Saya nggak ingin memberitakan Zaid itu di dalam rumah. Lah, keterangan di dalam rumah itu apa i'rabnya? Atau Zaidun fil madrasati atau fil masjidi, apa? Kenapa khobar yang disembunyikan? Saya nggak ingin memberitakan Zaid itu ada di mana. Saya ingin memberitakan Zaid itu adalah ustadz. Maka jadi apa fiddari di situ? Kenapa naat? Zaid itu ma'rifah apa nakiro? Ma'rifah. Kalau ma'rifah maka jadi hal. Ada 4 yang mahdzuf itu: khobar, silah, hal, sama naat. Muta'allaq yang mahdzuf itu ada 4: khobar, silah, hal, dan naat. Selain itu tidak ada.
Mafhum? Qala wa yata'allaqu ad-darfu wal jar wal majruru idza waqa'a silatan, apabila keduanya itu terletak menjadi silah, itu keduanya adalah wa yata'allaqu ad-darfu bi fi'lin. Nah, bi fi'lin di sini adalah muta'alliq dengan yata'allaqu. Bi fi'lin mahdhufin, keduanya itu muta'alliq menerangkan fi'il yang mahdhuf wujuban, takdiruhu istaqarra atau kana atau wujida, itu semua dari kaun am. Ini robnya. Qala wasalisu, yang ketiga yang bisa menjadi silah dan dia bukan jumlah atau syibul jumlah adalah sifatu as-sharihatu, yaitu sifat yang sharih. Pembahasannya kemarin pada al dan pada mausul al, sifat sharih. Wal muradu biha, dan yang dimaksudkan dengan sifat sharihah adalah ismul fa'ili wa ismul maf'uli, adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Dan apa lagi kemarin? Ada khilaf sifat musyabbahah dan isim tafdil enggak bisa. Wa takhtassu bil alifi wal lami kama taqaddama, dan silah yang seperti ini adalah khusus dengan mausul alif lam, enggak bisa menjadi silahnya alladzi, enggak bisa menjadi silahnya man, enggak bisa menjadi silahnya ma. Isim fa'il dan isim maf'ul hanya bisa menjadi silah bagi mausul al. Qala syari wa faqahu ta'ala qaluhu ahaduha ad-darfu ay al-makani, daraf yang bisa menjadi silah adalah daraf makan. Wa yushtaratu lil wasli bihi huwa wal jari wal majruri, atau juga bisa dibaca huwa wal jar wal majruru an yakuna tamaini, dan disyaratkan kalau yang menjadi silah itu adalah dhorof makan, ini punya syarat tak lain. Syaratnya dhorof dan jar majrur tadi kedua-duanya harus dhorof dan jar majrur yang tam, karena dhorof dan jar majrur dibagi menjadi dua, tam dan nakis. Ono meneh kan pembagian ini. Lu to gak sampean. Wal muradu bitami fihima, dan yang dimaksudkan dengan tam pada dhorof dan jar majrur adalah ma tahsulu bihil faidatu biduni dzikri muta'allaqihi. Dikasih harokat muta'allaqi bukan muta'alliqihi, adalah apa-apa yang terhasilkan dengannya sebuah faedah tanpa harus menyebut muta'allaqnya. Jadi cukup disebutkan dhorof dan cukup disebutkan jar majrurnya sudah difahami, walaupun nggak disebutkan muta'allaqnya. Walaupun nggak disebutkan muta'allaqnya itu sudah difahami. Ka'amthilatil musannif, seperti contohnya musannif. Bi khilafin naqisaini, berbeda dengan dhorof dan jar majrur yang nakis. Wa huma alladzani la tahsulu bihimal faidatu illa bi dzikri muta'allaqihima, sebenarnya illa bi dzikri muta'allaqihima, yaitu apa-apa yang tidak terhasilkan dengannya faedah kecuali dengan menyebutkan muta'allaqnya. Fala yuqalu, maka enggak bisa dikatakan kalau yang nakis yang harus disebutkan muta'allaqnya, ini nggak bisa jadi silah sendirian, harus disebutkan muta'allaqnya. Sebab kalau disebutkan dhorofnya saja atau jar majrurnya saja nggak ada faedahnya, nggak bisa memberikan faedah. Fala yuqalu, contohnya yang nggak bisa memberikan faedah, ja'alladzi makanan. Makanan adalah dhorof, dia muta'alliq dengan fi'il yang mahdhuf, dengan muta'allaq yang mahdhuf. Nah, ketika muta'allaqnya ini nggak disebutkan, nggak difahami. Telah datang orang yang pada suatu tempat,
Telah datang orang yang pada suatu tempat. Ini enggak dipahami. Maka harus disebutkan muta'allaqnya makanan adalah sakana. Ja'alladzi sakana makanan, telah datang orang yang menempati sebuah tempat. Nah, itu baru dipahami. Kalau telah datang orang yang pada sebuah tempat enggak dipahami. Wala ja'alladzi bika. Contoh yang jar majrur yang nakis adalah ja'alladzi bika. Bika ini adalah jar majrur, tapi dia nakis sebab tidak bisa dipahami kalau nggak disebutkan muta'allaqnya. Berbeda dengan indaka, amamaka, fiddari, fil masjidi, semua itu adalah tam. Sebab tanpa disebutkan muta'allaqnya saja kita sudah bisa memahami, sudah bisa mentakdirkan bahwasanya muta'allaqnya itu pasti istaqarra, pasti kana. Idla yatimmu ma'nahuma illa bidzikri muta'allaqin khasin jaizid dzikri. Karena dua contoh ini ja'alladzi makanan dan ja'alladzi bika, makna keduanya tidaklah sempurna kecuali dengan menyebutkan muta'allaq, sebuah muta'allaq yang khos. Kenapa kok muta'allaq khos? Karena kalau muta'allaqnya am, kaun am, itu sudah bisa mendapatkan, sudah ada faedah. Karena tadi kan gitu, kalau kaunnya itu am, keberadaannya itu am, pekerjaan umum, kita itu nggak usah disebutkan pun sudah tahu gitu loh. Tapi kalau makanan ini nggak bisa, ini nggak bisa dipakai kaun am, nggak boleh ja'alladzi istaqarra makanan, nggak bisa. Atau ja'alladzi istaqarra bika, nggak bisa. Maka harus kaun muta'allaq, kaun khos, pekerjaan yang khusus. Terus jaizid dzikri, yang boleh disebutkan, boleh tidak. Nahwu ja'alladzi sakana makanan, maka muta'allaqnya adalah sakana, ini adalah kaun khos. Ini adalah kaun khos. Walladzi marra bika, bika itu biasanya muta'allaqnya adalah marra. Enggak boleh bika itu maksudnya ista'ana, enggak boleh. Kalau maknanya itu adalah ista'ana, misalnya muta'allaqnya itu ista'ana, maka dia bukan jaizud dzikr tapi wajibud dzikr. Ini agak sulit ya ikhwan, agak ruwet ini antara kaun khos, kaun am, jaizud dzikr, wajibud dzikr. Ini kalau nggak sampean bener-bener sampean hayati, sampean resapi malam-malam berdoa pada Allah sambil mikir ini nggak mudeng tanya. Nah, itu kalau kayak gini tuh enggak tembus ini. Saya dulu sampai jungkir ini bahas masalah kaun am, kaun khos ini. Pas baca kawakib, ketemu kaun am, kaun khos ini pas membaca kawakib, jungkel dewenan. Maka ini harus dipahami, kapan kaun itu am, kapan kaun itu khos, kapan jaizud dzikr, itu masing-masing punya alasannya. Kapan wajibud dzikr, kapan wajib disebutkan, kapan boleh disebutkan. Rumusnya tadi sudah saya sebutkan tadi rumusnya. Kalau dia itu sudah diketahui, maka wajib dibuang. Kalau dia itu belum diketahui, kalau berupa kaun khos nggak bisa diketahui, kalau nggak disebutkan maka wajib disebutkan. Kalau kaun khos dan bisa diketahui bisa tidak, maka itu namanya jaizud dzikr. Nah, ini yang di sini jaizud dzikr. Dan nanti masih ada faedah lagi kalau dhorof itu juga jar majrur itu dibagi menjadi dua, ada yang dhorof mustaqor, ada yang dhorof lahu.
Dhorof mustaqor dan dhorof lahu. Dhorof mustaqor itu adalah dhorof yang muta'alaknya tidak ada, itu namanya dhorof mustaqor. Kalau yang muta'alaknya itu disebutkan, itu namanya dhorof lahu. Muhammadun qaimun fid dari, itu namanya jar majrur lahu, karena ada muta'alaknya. Kalau nggak ada muta'alaknya, Zaidun fid dari, maka itu namanya jar majrur mustaqor atau dhorof mustaqor. Dhorof mustaqor dan jar majrur mustaqor itu adalah yang tidak ada muta'alaknya. Muta'alaknya disembunyikan, itu namanya mustaqor. Karena dengan disembunyikan muta'alaknya, akhirnya dia menjadi mikul domir muta'alaknya tadi, maka dikatakan mustaqor. Kalau ada muta'alaknya, berarti domirnya itu dipikul oleh muta'alak, sehingga dia namanya dhorof atau jar majrur lahu, nggak ada gunanya. Ini adalah ilmu dalam bab i'rab, ini penting sekali sebenarnya, tapi agak sulit memang membedakan antara jaizuz dzikr, kapan dhorof itu tam, kapan itu nakis. Maka diingat-ingat ini, dhorof itu atau jar majrur itu dikatakan tam ketika tanpa disebutkan muta'alaknya pun sudah ada faedah, sudah difahami. Kalau yang nakis itu butuh muta'alak, butuh disebutkan muta'alaknya. Berarti dhorof dan jar majrur yang nakis itu adalah yang lahu. Kalau yang dhorof tam dan dhorof dan jar majrur tam itu adalah dhorof yang mustaqor. Itu bahasa lainnya. Tam itu mustaqor, nakis itu lahu. Ini ya ikhwan. Mudah-mudahan masih agak samar? Samar ya? Nanti dipikir lagi, dicari lagi. Ini mustaqor, buatkan contoh, tanyakan pada saya, itu mustaqor atau lahu, ini dhorof tam atau nakis. Maka yang bisa menjadi silah adalah dhorof yang tam, jar majrur yang tam, tanpa disebutkan muta'alaknya pun difahami. Kalau dia itu nakis, maka wajib disebutkan muta'alaknya. Dan kalau sudah disebutkan muta'alaknya, berarti yang menjadi silah itu muta'alaknya, bukan dhorof dan bukan jar majrurnya, sehingga nggak masuk dalam pembahasan ini. Gitu loh maksudnya itu. Sebenarnya bisa, semuanya bisa, baik yang mustaqor maupun yang lahu, yang tam maupun yang nakis, semuanya bisa menjadi silah. Bedanya kalau yang tam tanpa disebutkan muta'alaknya, dia sudah bisa berdiri menjadi silah. Kalau yang nakis bisa menjadi silah, tapi harus disebutkan muta'alaknya. Nah, kalau sudah disebutkan muta'alaknya, berarti yang menjadi silah itu bukan dhorofnya, melainkan muta'alaknya. Berarti sudah enggak dibahas lagi. Dia hanya lahu, dia itu sia-sia, wis adanya dia itu tak teranggap, tak dibutuhkan. Qala wa kharaja bid-darfil makani, sudah lupakan. Wa kharaja bid-darfil makani ad-darfu az-zamani, keluar dengan syarat dhorof makani adalah dhorof zaman. Enggak boleh dhorof zaman itu menjadi silah. Nahwu ja'alladzi amsi awil yauma, karena ini menjadi dhorof yang nakis, enggak bisa difahami. Fala yasluhu ja'luhu silatan li'adami husulil faidati bihi, maka enggak boleh dijadikan sebagai silah, enggak boleh menjadikannya sebagai silah karena enggak terhasilkannya faedah dengan membuat dhorof tadi. Telah datang orang yang kemarin. Sing di kemarin itu banyak orang. Tapi kalau disebutkan muta'alaknya, nah itu bisa ja'alladzi jalasa amsi atau ja'alladzi qoma amsi atau ja'alladzi
dakhalal yauma, bisa. Kalau disebutkan muta'allaqnya maka bisa. Kalau nggak disebutkan muta'allaqnya nggak bisa. Karena ini termasuk dzaraf nakis. Dzaraf zaman adalah termasuk dzaraf yang nakis. Itulah bahasa kita. Yang kemarin loh Mas. Orang yang kemarin yang mana sih? Itu loh yang kemarin sih. Si dia yang kemarin. Itu nggak bisa dijadikan hukum sih. Qala wa qalu li fi'lin mahdhufin wujuban, muta'alliq kepada fi'il mahdhuf wujuban, ay wa bidzalika asbaha al jumlata, dengan itulah disebut syibhul jumlah, karena secara dohir dia itu bukan jumlah, tapi kalau secara aslinya dia itu adalah jumlah, makanya dikatakan menyerupai jumlah. Zaidun fid dari di situ secara dohir bukan jumlah, tapi karena dia punya muta'allaq berupa fi'il, maka aslinya dia itu jumlah. Nah, karena punya dua sisi ini, secara asli dia itu jumlah, secara dohir gak jumlah, maka akhirnya dikatakan menyerupai jumlah. Maka dikatakan wa bidzalika asbaha, fa'ilnya kembali kepada dzaraf dan jar majrur, keduanya menyerupai jumlah. Karena pada aslinya dia itu memuat jumlah, karena pada aslinya dia itu menerangkan jumlah, cuma nggak nampak, sehingga dikatakan syibul jumlah. Qala wa qawluhu taqdiruhu istaqarra ay wa nahbuhu min kulli fi'lin amin. Takdirnya adalah istaqarra, enggak harus istaqarra, boleh yang lain yang semisal dengan dia dari setiap perbuatan umum, kejadian umum. Fi'lin di sini kaunin sama, min kulli kaunin amin, dari seluruh peristiwa umum. Kahasola, istaqarra, kana, wujida, sabata, yang tidak mengandung pekerjaan khusus. Rumusnya kaun am itu adalah tanpa disebutkan pun sudah diketahui, itu namanya kaun am. Kaun am itu adalah yang nggak perlu disebutkan, itu namanya kaun am. Sudah paham orang. Wasabata wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Wala yajuzu taqdiruhu wasfan. Ini adalah keterangan untuk harus yang muta'allaqnya itu harus fi'il, dan nggak boleh muta'allaqnya ini ditakdirkan sifat. Saya tadi kan bilang apa? Muta'allaq itu bisa fi'il, bisa sifat, kecuali dalam bab silah, maka muta'allaqnya harus berupa fi'il dan gak boleh berupa sifat. Ka mustaqirun wa nahwihi, seperti mustaqir dan yang semisalnya gak boleh. Kenapa? Li'annahu, karena sifat itu adalah mufrad, satu kata, berbeda dengan fi'il. Fi'il itu jumlah, ada fi'il ada fa'il, tapi kalau mustaqirun toh dia itu mufrad. Wasilatu la takunu illa jumlatan, kalau silah gak boleh kecuali jumlah. Berbeda dengan khobar, berbeda dengan na'at, berbeda dengan hal, boleh mufrad. Silah itu khusus, enggak boleh kecuali jumlah. Maka kalau Zaidun fid dari boleh ditakdirkan mustaqirun, boleh ditakdirkan istaqarra. Ja'alladzi fid dari boleh ditakdirkan mustaqirun, boleh ditakdirkan? Enggak boleh ya. Kalau ja'alladzi fid dari harus ditakdirkan istaqarra. Kalau Zaidun fid dari ustadzun seperti tadi, maka hal harus tidak boleh Zaidun mustaqirron, boleh juga Zaidun istaqarra. Kalau na'at rajulun fid dari ustadzun misalnya, maka boleh juga dikatakan mustaqirun, boleh ditakdirkan istaqarra. Yang enggak boleh itu cuma silah, karena silah itu harus berbentuk jumlah. Wasilatu la takunu illa jumlatan fatakulu fi nahwi ja'alladzi indaka inda dzarfu makanin muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin wujuban takdiruhu istaqarra aw thabata aw nahwa dzalik.
Takdiruhu istaqarra au sabata au nahwu dzalik. Au ini ataf ke sabata. Takdirnya adalah istaqarra atau sabata atau yang semisal dengan itu, bebas. Wal kafu mudhafun ilaih. Indaka kafnya itu mudhaf ilaih. Wad dzarfu wa ma udhifa ilaihi syibu jumlatin silatul mausul. Dan dzaraf dan apa-apa yang dan mudhaf ilaihnya dia adalah syibul jumlah sebagai silah mausul. Ini boleh dikatakan silah mausul, boleh dikatakan muta'alliq sebagaimana Zaidun fiddari. Fiddari boleh dikatakan khobar, boleh dikatakan muta'alliq. Itu ada perselisihan dalam masalah mengirab saja. Semuanya sepakat itu adalah muta'alliq dengan khobar asli. Cuma dalam pengiraban ada yang mengatakan boleh diirab, boleh dikatakan indaka di sini silah langsung boleh. Kalau mau lebih spesifik, kalau mau lebih teliti lagi, ya dikatakan muta'alliq, itu lebih teliti. Seperti Zaidun fiddari, fiddari boleh sama nirab khobar. Bagi pemula nirabnya itu khobar. Kalau mau lebih spesifik, lebih teliti lagi, fiddari itu muta'alliq dengan khobar gitu. Maka ini cara ngirab secara perkata. Dan para ummahat yang belajar ke rumah saya malam-malam itu saya anggap sudah cukup, wis tak ajari kabeh kaidah-kaidah rumus-rumus i'rab karek ngelancar notok, tinggal melatih sendiri. Kalau ragu nanti tanya, wis gak perlu tak ajari meneh, wis tak kabeh no, tak kei kabeh saya tak ganti ngajari anak-anak yang laki-laki ini belum ada yang tak ajari i'rab. Apa? Hah? Wah. Yo sih sabar. Qala wa dzarfu wa ma udhifa ilaihi syibu jumlatin silatul mausul wal aidu ad-dhamiru al-mustaqirru. Bacanya al-mustaqirru bukan al-mustaqarru. Fid dzarfi. Dan aidnya adalah domir yang ada pada dorof. Nah, inilah karena itulah dorof di sini dikatakan dorof mustaqor karena dia itu mengganti memikul domir. Aslinya domirnya itu enggak pada dorof, aslinya domirnya itu pada istakoro. Tapi karena istakoronya dibuang, domirnya dipikulkan ke dorofnya, maka menjadi dorof mustakor, tempat bernaungnya domir. Itu namanya mustakor. Paham? Tadi kan dikatakan dorof mustakor, dorof yang diisi, mustakor namanya. Mustakir namanya mengisi. Kalau mustakor artinya dorof yang diisi. Diisi apa? Diisi domir. Zaidun fiddari. Fiddari itu adalah jar majrur mustakor karena dia memikul domirnya mustakirun atau domirnya istakoro. Jadi seperti ja'alladzi indaka, mana aidnya? Aidnya adalah ada pada domir. Terserah kamu katakan domirnya itu pada muta'allaq atau domirnya itu kamu kepikulkan ke indaka sehingga menjadi dorof mustaqor, boleh. Takdiru wa takdiru ja'alladzi istaqarra indaka wa kul nahwa hadza fil jari wal majrur. Katakanlah yang semisal dengan ini pada jar dan majrur. Wes itu aja dulu dipahami. Masalah sorry enggak sorry ini nanti akan kita lewati. Itu sebenarnya sudah lewat dalam silah al kemarin, dalam mausul al. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.